Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa lagi dengan saya Lalu Hanan ya. Kebetulan kita malam hari ini live ya secara langsung dari Fafa TV. Kemudian ada Salwa Media Channel ya kan. Ada lagi Om Official ya, Om Lin. Ada lagi apa tuh? Politik Islam. Terus ada Zona Hijau, ada Ibrahim Adi Channel, ada Om Rahman ya, M Rahman Channel ya. Oke, bersama saya malam hari ini ada Om Lim ya, yang biasa dipanggil ya familiar Om Lim. Om, ini Hanan mau bicarakan masalah ada agenda yang luar biasa untuk besok ya, di hari Kamis tanggal 19, di mana Pak Anies ini akan mendaftarkan ke KPU ya, tentu dengan pasangannya itu Pak Muhaimin ya. Kemudian ada fenomena baru di hari ini juga, ya kan, pasangan sebelah juga udah ketemu, namanya Gama ya, Ganjar Mahfud, ya kan, dan sudah deklarasi diumumkan hari ini. Gimana pandangan Om untuk besok Om? Silakan. Ya, saya kira ini satu momentum yang tidak sederhana. Dari hampir setahun marah rakyat ingin menjadikan Anies sebagai presiden itu dikeluarkan dana, waktu, pikiran yang tidak sederhana juga. Betul. Banyak gangguan-gangguan secara internal, dari eksternal, itu fakta. Tetapi dengan istiqomah para pendukung yang menginginkan negeri ini jauh lebih baik dan bertemu dengan calon pemimpin yang mereka harapkan, yaitu Anies Rashid Baswedan, alhamdulillah besok sampai waktunya Allah insya Allah mengizinkan terjadinya pendaftaran calon presiden kita Anies Rashid Baswedan dengan wakil cawapres yaitu Muhaimin Iskandar. Nah insya Allah saya kira sampai malam ini tinggal beberapa jam tidak ada halangan-halangan yang berarti. Yang ada adalah persiapan-persiapan baik di dalam negeri, di dalam kota Jakarta ataupun dari luar kota yang mungkin sudah sampai Jakarta, ingin menghantarkan ya calon presidennya langsung ke KPU besok pada jadwal kurang lebih antara jam 7 jam 8. Itu saya berharap semua orang-orang yang berharap untuk Indonesia terjadi suatu perubahan yang lebih baik besok hadir menghantarkan calon presiden ini, dan sangat berhikmat ya. Bagi yang muslim kalau bisa dilakukan sholat subuh berjamaah dari masjid masing-masing ya. Kemudian berjalan sambil bersolawat juga boleh gitu ya. Yang sangat terkenal dilakukan oleh pendukung Anies adalah solawat asgil, sampai dengan itu akan menimbulkan ketenangan hati ya. Berdoa kita ini bukan hanya sekedar menang-menangan, curang-curangan, tidak. Anies Rashid Baswedan sudah menganjurkan jauh-jauh hari, marilah kita melakukan sesuatu yang menakjubkan bagi masyarakat. Saya kira itu yang terpenting Pak Hanan. Artinya kalau bertanya bagaimana persiapan besok, saya melihat persiapan terjadi, dan jangan lupa bahwa pada jam-jam itu harus segera selesai. Kemudian tadi disambung ada pendaftaran juga bagi Ganjar atau PDI. Waktunya bersamaan, namanya dukungan sama-sama banyak seperti itu. Jangan sampai terjadi satu saling bersinggungan yang nanti akan menjadi tidak baik bagi kita semua. Ya. Saya yakin kita semua adalah orang-orang yang baik yang tidak mau terjadi sesuatu gesekan di lapangan. Ikuti saja apa yang dilakukan. Kalau mau mendampingin Bapak Anies, katanya dari situ mau ke Nasdem, terus mau ke PKS, ya lakukan dengan sederhana. Kalau yang pakai motor ya jangan sampai motornya melanggar suaranya, melanggar pakai pakaian yang sopan, yang bagus gitu ya, supaya rakyat bersimpati kepada kita. Saya kira itu terpenting. Oke. Tambahan sedikit Om, besok itu ya kan partai pendukung dan pengusung ya kan akan mengantarkan Pak Anies. Kalau kita lihat, saya salah satu di panitia, kebetulan ada grup saya namanya ad hoc ya kan pengantaran Pak Anies, dan ini sudah terdaftar, baru masuk sampai jam 4 sore sekitar 20.000 yang sudah list ya. 20.000, kita bayangkan cukup
banyak sekali akan ada masa di depan KPU. Kemudian kalau kita lihat rundown acaranya Pak, ya dia akan berkunjung dulu kepada PKB, kemudian PKS, baru terakhir Nasdem, baru ke KPU. Sedangkan jam 11 informasi yang seperti Om sampaikan tadi bahwa jam 11 itu ada pasangan Ganjar dan Pak Mahfud yang akan daftar juga. Nah ini bagaimana pandangan Om mengenai animo teman-teman relawan yang akan mengantarkan Pak Anies? Ya saya percaya pada para relawan ini orang-orang yang mau diatur. Maka kita tidak ada nampaknya pengaturan secara sentral. Ini kan terdiri dari banyak relawan, nama-nama grup-grup relawan. Tolong tentunya para pimpinan-pimpinan relawan itu mengamankan, mengatur para anggota-anggota relawan yang ikut. Ya, jangan relawan satu mengatur dengan relawan yang lain, takut saling bersinggungan. Yang penting satu komando ya. Kalau mau pakai satu relawan grup mau pakai warna putih, yang satu grup mau pakai warna biru, yang satu grup pakai orange, silakan saja. Tetapi tunjukkan bahwa ini kelompok-kelompok yang sangat rapi. Bagaimana kita bisa menunjukkan kerapian itu yang paling penting. Tentang jumlah seberapa kan kita nggak tahu juga pengaturan masing-masing relawan. Sebab kalau misalnya ada relawan Anies, ya, relawan Jarnas misalnya, turun semua ya pasti tidak akan mencukupi. Saya yakin ada batasan-batasan dari itu, ikutin saja. Yang penting ya keamanan itu antara lain kalau bisa pada membawa minum masing-masing. Ya, bawa minum masing-masing, jangan tempatnya nanti dibuang sembarangan. Jaga sekali itu santunan kita. Dan hati-hati juga kalau ada orang yang membagi-bagikan makanan yang kita tidak kenal, ya. Jangan sampai kita kan tidak tahu makanannya mungkin sudah basi atau sudah apa. Yang mau siap ikut juga harus siap makanan, ya masing-masing itu supaya tidak terjadi sesuatu hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena banyak orang ya. Ya. Nah, jadi nanti jangan sampai salah menyalahkan. Nanti ada salah satu yang pingsan saja. Wow, ini tadi terima makanan dari. Nah, ini kita jaga. Pokoknya yang boleh turun, yang boleh ikut, yang siap santun dan siap bersimpati. Itu. Saya mengusulkan seperti itu. Gitu. Oke Om, sedikit Om ini ada yang saya mau tanya ini. Kan dua pasangan ini sudah mengumumkan ya. Ada Pak Anies jauh-jauh hari sudah menjadikan Pak Muhaimin menjadi wakil. Begitu juga hari ini ya tanggal 18 Megawati atau PDI dan bagian partai sudah mengumumkan Pak Ganjar dan Apa yang terjadi dengan Pak Prabowo nih? Apakah ada kegalauan? Karena kemarin kita lihat ada dengar isu bahwa Pak Prabowo ini akan coba dipasangkan dengan Gibran. Sedangkan Gibran ada masalah dengan usia ya kan. Kemudian ada keputusan MK. Apa yang terjadi nih? Apakah kemungkinan Pak Prabowo akan dipasangkan dengan Gibran? Kalau pandangan ini sudah masalah pribadi ya. Ini bukan berbicara dari apa itu sisi relawan Anies. Karena Pak Anies menganjurkan kita fokus kepada kita saja. Betul. Untuk besok itu kita fokus kepada kita saja. Bahwa kemudian ada pertanyaan ini adalah pertanyaan kepada saya pribadi selaku pimpinan salah satu relawan juga. Tetapi ini adalah jawaban secara pribadi. Nah, bagi saya insya Allah ya kita memegang mayoritas dari masyarakat Indonesia dengan bukti-bukti, bukan saja sekedar survei-survei yang meyakinkan dari kelompok kita, tetapi bukti-bukti kehadiran masyarakat. Setiap kedatangan Pak Anies mulai dari Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, ya, Jawa Timur dan sebagainya tidak pernah sepi kunjungan dari para relawan. Itu menunjukkan representatif dari jumlah masyarakat yang tentu menjadi tolok ukur. Karena bisa jadi dalam satu keluarga itu ada 5 orang misalnya, yang hadir kan mungkin paling 1, tidak mungkin 5 keluarga yang datang bisa sebanyak itu menunjukkan rasa senang kita bahwa alhamdulillah masih banyak orang-orang yang baik yang berharap terjadi perubahan yang baik, bahwa kemudian
bagaimana calonnya Prabowo dengan Gibran atau dengan Erick Thohir atau dengan, ya kita boleh melihat saja tapi tidak usah terlalu banyak komentar lah ya. Itu urusan mereka, urusan rumah tangga mereka. Tetapi kita berharap tidak terjadi satu gesekan atau kecurangan-kecurangan. Yang penting ya kita saling menghargai, saling sportif ya. Kalau memang tidak ada kecurangan, kita tunjukkan kemenangan itu biar orang bisa menghormati kita. Kalau kita sudah mulai gesekan dari sisi olok-olokan masalah pemimpin masing-masing, itu nanti menjadi tidak baik. Tetapi kecuali ada pelanggaran hukum yang seperti terjadi sekarang ini, misalnya MK yang menguji itu kemudian orang ribut, yaitu domainnya oleh para pengamat hukum, domainnya para orang yang memahami itu, para tokoh yang tidak mau ada kecurangan-kecurangan itu. Tetapi untuk sisi daripada Anies ini, kita fokus untuk memenangkan dulu sajalah. Nah, dan kita lihat dulu juga Ganjar, alhamdulillah akhirnya juga menemukan jodoh yang nampaknya mengangkat Pak Profesor Mahfud MD ya. Insya Allah lah kita mempunyai kapling masing-masing, dan yang sebaik-baiknya adalah insya Allah yang maha mengetahui mana yang terbaik. Kita hanya wa iza azamta wa tawakkal ala Allah. Kita berusaha dengan tenaga, dengan sesuatu yang baik, kemudian kita tawakalkan, kita wakilkan kepada Allah, dan insya Allah akan memberkahi sesuatu hasil yang baik. Saya kira begitu. Oke Om, saya amini dulu Om apa yang terjadi dengan Pak Anies di dunia di mana ada Pak Anies seolah-olah kayak magnet, orang pada datang. Terakhir kemarin di Sidoarjo luar biasa ya, layaknya di Kalimantan. Closing statement mungkin Om, apa harapan atau mungkin kesan-pesan kepada teman-teman kita yang akan mengantar Pak Anies besok ya, terutama relawan dan rakyat banyak ya yang akan mengantar besok. Kebetulan dari jam 6 pagi sudah mulai agenda sampai dengan jam 11. Mungkin ada pesan kepada kita semua. Ya, jadi ini pemilihan yang bukan biasa ya. Ini bagi umat beragama, baik yang muslim atau non-muslim, jadikanlah ini adalah sebagai suatu amal kita bila melakukan satu kebaikan. Nah, Pak Anies juga nampaknya tidak terlalu besar kepala bahwa banyak orang, dia begitu pasrah kepada Allah, tetapi usaha itu tidak surut, karena memang untuk mengusahakan sesuatu yang baik itu memang juga harus dengan sungguh-sungguh. Karena Allah mengatakan waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalanku, lanahdiyanahum, akan aku berikan kepada mereka subulana, banyak jalan. Ya, maka inilah yang harus saya pesankan kepada kita semua, bahwa marilah kita ikuti jalan-jalan yang baik, yang nampaknya orang-orang juga mau bersaudara dengan baik. Dan kemarin saya lihat Pak Anies juga menyatakan di Sidoarjo, silahkan di-sharekan hasil-hasil video yang baik, ajaran-ajaran yang baik. Dan saya kira ini cara-cara yang bisa jadi ya, kalau dari elektabilitas bisa banyak perubahan-perubahan. Orang yang tadinya tidak mendukung Anies bisa menjadi berubah karena di tempat lain itu terjadi cakar-cakaran terhadap itu, mungkin jadi kok begini, itu bisa jadi. Tetapi bagi kita yang penting menang bismillah, menang dengan izin Allah, bukan dengan cara-cara usaha kecurangan dan lain sebagainya. Itu yang pesan saya kepada kita semua. Marilah kita sambut, diawali dengan pendaftaran besok sukses, dan insya Allah akan selanjutnya menemui kesuksesan. Ya. Oke, terima kasih banyak Om Din. Sama-sama Pak ya. Hanan. Oke, sahabat Fatwa di seluruh area dan semua channel yang menayangkan hari ini. Ini perbincangan saya dengan Om Din ya, selaku petinggi di Anies juga ya, relawan Pak Anies. Yang pasti besok teman-teman kita ajak saudara-saudara kita ya kan, untuk secara damai ya kan, secara aman ya, kita antar calon presiden kita ya, yaitu Pak Anies Baswedan jam 8 pagi sudah di KPU. Oke ya, dengan tertib dan aman tentunya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.